Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puput, NIM 21015050. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Dan alhamdulillah saya sudah semester 3. Dan video kali ini saya akan membahas artikel tentang seorang laki-laki usia 27 tahun dengan gangguan panik. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih itu gangguan panik? Nah, di sini biar aku kasih tahu ya. Gangguan panik itu ditandai dengan rasa ketakutan yang terjadi secara intens dan tiba-tiba sehingga memicu reaksi fisik yang parah. Nah, pemicunya seringkali tidak jelas, bahkan tidak membahayakan. Namun, pengidap serangan panik bisa merasakan sangat ketakutan, sehingga kehilangan kendali, mengalami serangan jantung, atau bahkan sekarat. Nah, gangguan panik ditunjukkan oleh adanya episode kecemasan yang sangat kuat, durasinya yang pendek, berulang, dan tidak dapat diprediksi, yang diikuti oleh manifestasi klinis yang khas. Gangguan panik tanpa atau dengan argofobia diatasi dengan terapi psikofarmaka dan psikoterapi. Nah, yang selanjutnya itu ada penyebab gangguan panik. Hingga saat ini, penyebab gangguan panik belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi karena ada bagian otak dan sistem saraf yang keliru dalam menerjemahkan gerakan atau sensasi di tubuh. Akibatnya, gerakan atau sensasi tersebut dianggap sebagai suatu ancaman. Selanjutnya, gejala gangguan panik. Gangguan panik dapat terjadi setiap saat dan biasanya terjadi selama 5-20 menit. Pada kasus yang berat, gejala gangguan panik bisa berlangsung lebih dari 1 jam. Pasti kalian akan bertanya-tanya apa saja sih tanda-tanda dari gejala gangguan panik ini. Nah, saya akan memberitahu beberapa tanda-tanda saja. Yang pertama itu merasa akan datangnya malapetaka. Dan yang kedua, takut kehilangan kendali dan menjadi gila. Yang ketiga, seakan-akan menjelang ajal. Keempat, jantung berdebar kencang. Yang kelima itu gemeteran. Dan yang terakhir itu nyeri di dada. Nah, yang selanjutnya itu saya akan membahas lagi tentang gangguan panik. Gangguan panik bisa terjadi kapan saja sepanjang hidup. Onset tertinggi pada usia pada kirasan 20-an dan ditandai dengan episode serangan cemas tiba-tiba terus-menerus, sesak napas disertai perasaan akan datangnya bahaya, serta ketakutan akan kehilangan kontrol atau menjadi gila. Bila tidak diobati, berisiko terjadinya ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang kasus seorang laki-laki yang berusia 27 tahun dengan gangguan panik. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai kasus tersebut. Di sini ada seorang ibu yang sering membanding-bandingkan anaknya dengan siapa, yaitu saudaranya sendiri. Ada seorang laki-laki yang berinisial TNF yang berusia 27 tahun dilakukan autoanamnesis dan alloanamnesis pada istri yang tinggal serumah dengan TNF dilakukan di Pontianak, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung pada Kamis 25 Juni 2019. Nah, TNF ini datang bersama istrinya ke Poliklinik Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan keluhan takut dan cemas yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak tahu penyebabnya. Sejak 6 bulan yang lalu, perasaan takut dan cemas tersebut datang kapan saja dan dalam situasi apa saja. Keluhan disertai jantung berdebar, gelisah dan keringat dingin. Rasa takut dan cemas tersebut berlangsung sekitar 10 menit dan terus-menerus.
keluhan pertama kali dirasakan oleh TNF ini mengalami tekanan karena sikap ibu kandungnya terhadap TNF sebelumnya. Menurut TNF, awalnya mulai penyakitnya berhubungan dengan sikap ibunya yang selalu membanding-bandingkan dirinya dengan kakak kandungnya. Setiap kali TNF melakukan pekerjaan, ibu selalu menyalahkan dengan apapun yang TNF lakukan. TNF meyakinkan bahwa ibunya selalu menganggap dirinya salah di mata ibu. Hanya kakak TNF yang paling benar. Tidak hanya itu saja, menurut istri TNF, ibu mertuanya selalu tidak dapat menerima masakan dirinya. Dan mertuanya selalu menceritakan kejelekan istri TNF ke tetangga rumahnya. Selama ini, TNF hanya diam saat ibu memarahi atau membanding-bandingkan dirinya dengan kakaknya. TNF merasa tidak nyaman tinggal bersama kedua orang tuanya, sehingga memutuskan untuk mengontrak. Ada salah satu tetangganya menawarkan TNF untuk menempati rumah kosongnya yang tidak jauh dari rumah orang tuanya. Saat ini, TNF sering kali cemas bila berpergian sendirian karena khawatir saat ada serangan cemas atau kambuh tidak ada orang yang menolongnya. TNF seringkali tidak percaya diri untuk terampil fisiknya, seringkali mencari informasi terkait obat-obatan yang ia gunakan. Setelah TNF cemas saat ini karena khawatirnya dengan penyakitnya, TNF bekerja dengan jualan kue bersama istrinya. Nah, bagian kesimpulan, gangguan panik merupakan suatu peristiwa serangan panik yang tidak diharapkan yang diikuti oleh ketakutan yang kuat tentang kemungkinan berulang-ulang serangan yang diubah dengan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.